BMPA selaku coach dan juga Mbak Ufi selaku pengampu. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan laporan aktualisasi saya berjudul terkait dengan nilai dasar Hugenius Skill, yaitu sebagai analis tata praja dalam perancangan sistem pengajuan surat rekomendasi kegiatan berbasis online di Kabupaten Depok, Kabupaten Sleman. Nah, kemudian kenapa saya mengangkat judul ini? Sebagaimana yang sudah saya paparkan waktu seminar aktualisasi, bahwasanya saya mendapat amanah di Kabupaten Depok di jabatan keamanan. Nah, di sini terdapat berbagai macam permasalahan. Nah, dari sekian banyak masalah ini, kemudian saya coba kelompokkan isu, ada prosedur pengurusan, kemudian pengurusan dokumen dan sebagainya ini. Dari sini kemudian dilakukan analisis menggunakan kriteria APKL, kemudian dilanjutkan dengan memakai analisis USG. Nah, dari sini kemudian muncul bahwasanya analisis isu yang paling prioritas adalah prosedur pengurusan surat rekomendasi kegiatan yang lama dan tidak efektif. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya kemudian mengangkat topik terkait dengan bagaimana kemudian kita mengurus prosedur surat rekomendasi kegiatan, tetapi yang kemudian bisa efektif, yaitu dengan menggunakan media online. Nah, berikut ada 4 gagasan yang kemudian saya tawarkan untuk memecahkan masalah pengurusan surat rekomendasi kegiatan ini. Yang pertama adalah kemudian melakukan penyusunan rencana kerja, yaitu dengan melakukan konsultasi bersama mentor, kemudian melakukan kegiatan evaluasi melalui survei, kemudian pembuatan sistem pengajuan surat rekomendasi itu sendiri dengan membuat alur proses, dan juga kemudian menyiapkan Google Form dan juga aplikasi WhatsApp untuk kemudian membuat sistem pengajuan surat rekomendasi kegiatan berbasis online di Kabupaten Depok. Berikutnya yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Depok, dan juga kemudian melakukan evaluasi melalui survei indeks kepuasan masyarakat terhadap pengajuan sistem pengajuan surat rekomendasi kegiatan berbasis online ini. Nah, ini kemudian jadwal pelaksanaannya yaitu dari tanggal 16 sampai dengan 23 Juni untuk kegiatan agenda pertama, dilanjutkan dengan pembuatan sistem yaitu dari tanggal 24 sampai dengan 30 Juni, lanjut kemudian sosialisasi 1 sampai 14 Juli, dan juga untuk evaluasi dari tanggal 15 sampai dengan 23 Juli. Nah, ini kemudian aktualisasi yang sudah saya lakukan di kantor Kabupaten Depok, yaitu melakukan kegiatan penyusunan kerja dan juga melakukan penyamaan persepsi dengan Kepala Jabatan Keamanan terkait kegiatan aktualisasi. Nah, di sini kami kemudian melakukan koordinasi dengan Pak Aris selaku Kepala Jabatan terkait dengan kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan selama 1 bulan ke depan. Di sini ada hambatan yaitu terkait dengan jadwal kesibukan jadwal yang kemudian saya harus kemudian proaktif untuk kemudian mencari waktu untuk kemudian bisa mencari titik temu, akhirnya bisa kemudian kita berkoordinasi terkait dengan rencana ke depan. Nah, terus kemudian yang agenda kedua yaitu terkait dengan pembuatan sistem pengajuan surat rekomendasi kegiatan berbasis online di Kabupaten Depok. Nah, yang kemudian saya lakukan adalah membuat alur prosedur pengajuan surat rekomendasi kegiatan di Kabupaten Depok itu sendiri. Yaitu dengan pertama membuat bagaimana pemohon bisa kemudian tahu apa itu syarat yang diperlukan, yaitu pemohon harus kemudian mendapatkan form surat pernyataan yang nanti akan bermaterai 10.000 yang harus ditandatangani, dan juga kemudian mengajukan form surat permohonan. Nah, ini bisa diajukan melalui WhatsApp, dan juga kemudian selanjutnya pemohon bisa mengisi form surat pengajuan secara online melalui bit.ly surat rekomendasi Depok. Nah, di situ pemohon tinggal langsung mengisi data, kemudian form yang sudah diisi tinggal diupload, dan kemudian kita menetapkan waktu 1 sampai 3 hari kerja, surat permohonan sudah bisa diambil, sudah bisa diakses. Nah, sebelumnya ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Saya jujur mengalami hambatan karena memang sebelumnya tidak pernah ada prosedur seperti ini, Mas, ya, di kantor kita, sehingga harus berkoordinasi dengan yang sudah berpengalaman menyusun program ini, dan juga kemudian mengajukan formulir ini berbasis online. Sehingga masyarakat sekarang tidak perlu kemudian bersusah payah harus datang ke kantor, tapi bisa kemudian mengajukan secara online, tinggal mengisi secara online melalui WhatsApp ini, dan juga kemudian diisi secara online via Google Form. Nah, ini kemudian kegiatan sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat yaitu melalui pembuatan video tutorial, yaitu kemudian sebenarnya video ini durasinya agak cukup sekitar 5 menit, tapi kemudian karena waktu mungkin agak terbatas, jadi saya flashback aja. Jadi video ini menceritakan bagaimana nih ada seorang pemohon yang hendak mengajukan permohonan. Nah, dia datang ke kantor Kabupaten Depok, ini yang masih manual dilakukan. Nah, kemudian nanti pemohon ini akan diminta oleh petugas untuk menuju ke loket 5.
Nah, ini lokat 5 di ujung sini. Nah, di lokat 5 ini nanti pemohon akan diminta untuk mengisi form surat pernyataan bermuatan 10.000 dan juga form surat permohonan yang itu harus ada tanda tangan Pak Dukuh, kemudian Pak Lurah, baru kemudian dikumpulkan. Nah, dengan adanya, nah ini kan harus mengumpulkan surat pernyataan dan juga harus ada surat keterangan yang mengetahui dari Dukuh dan juga Lurah setempat. Nah, dengan adanya sistem berbasis online ini, maka sekarang pemohon tidak perlu lagi langsung datang ke sini karena dari rumah dia sudah bisa dapatkan formulirnya, kemudian dia bisa langsung ke Pak Dukuh, Pak Lurah dan juga kemudian memfoto, kemudian mengupload dan itu sudah bisa langsung diajukan. Nah, ini sangat memudahkan masyarakat. Nah, ini nanti kita lanjutkan videonya karena habis ini ada video tutorialnya langsung dengan Google Form-nya. Tapi karena waktunya, nah kita lanjutkan dulu untuk evaluasinya. Nah, ini evaluasi kita lakukan sebenarnya 2 kali, yaitu di awal dan juga di akhir setelah program. Yaitu dengan mengisi mengenai Google Form juga, survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan surat kegiatan di Kabupaten Depok. Ada beberapa pertanyaan yang coba kita ajukan untuk mengetahui seberapa efektifkah atau seberapa manfaatkah kemudian layanan kami, yang inovasi yang kami lakukan. Nah, ini yang kita lakukan sebelumnya, kita mau menanyakan kepada para responden, ini kegiatan di awal, waktu koordinasi sekaligus kita survei di awal. Gitu. Yaitu bagaimana pada usul tentang kejelasan persyaratan pengajuan rekomendasi, ternyata memang cukup jelas, responden mengatakan cukup jelas. Kemudian setelah kita lakukan proses aktualisasi, kemudian kita survei lagi, ternyata dari yang cukup jelas meningkat jadi sangat jelas. Jadi responden semakin jelas dengan adanya video tutorial, dengan adanya aplikasi WhatsApp yang memudahkan para pemohon untuk langsung berkomunikasi dengan kami selaku pelayan publik di Kabupaten Depok. Kemudian kami juga menanyakan bagaimana terkait dengan kemudahan pemenuhan persyaratan. Apakah masyarakat merasa kesulitan? Ternyata memang ada yang merasa cukup mudah dan juga memang ada yang merasa kurang mudah. Itu karena masih manual, tidak harus datang bolak-balik gitu. Nah, kemudian setelah adanya aplikasi kita, maka meningkat dari yang kemudian tadi kurang mudah naik ke cukup mudah, yang cukup mudah naik menjadi sangat mudah. Jadi memang berarti masyarakat merasakan sekali manfaatnya. Signifikan. Kemudian nih berikutnya ada kejelasan alur prosedur pengajuan. Sebelumnya kan memang karena memang tidak ada kejelasan alur ya. Jadi karena memang pengunjung bisa datang, pemohon, kemudian ya nanti ada nih masyarakat merasa kurang jelas dan juga paling mentok cuma cukup jelas. Tapi kemudian kita lihat setelah adanya proses aktualisasi yang kami lakukan dengan inovasi, maka masyarakat kemudian dari yang kurang mudah menjadi cukup mudah dan akhirnya banyak kemudian merasakan sangat mudah untuk kemudian melakukan pengajuan surat rekomendasi kegiatan ini. Nah, ini terkait dengan ketepatan waktu penerbitan. Nah, sebelum kita melakukan inovasi, maka sampai kemudian pengunjung yang membayar rekon tidak tepat karena lebih dari 5 hari kerja. Nah, ini karena karena memang tidak ada ketentuan sehingga kita tidak bisa menuntut banyak. Tapi kemudian setelah kita tetapkan waktu sampai 3 hari kerja, maka kita akan lihat, nah ternyata memang ada perubahan dari yang kemudian tadi tidak tepat meningkat jadi cukup tepat maksimal 3 hari kerja dan juga paling banyak responden mengatakan sangat tepat 1-2 hari kerja. Bahkan kita berusaha untuk kalau bisa 1 hari kerja langsung kita buatkan gitu. Jadi pengunjung ketika kemudian melakukan pengisian permohonan aplikasi, paling enggak siang itu juga udah bisa kita tandangan ke Pak Paniwu, Pak Camat, langsung kita kirimkan ke para pemohon sehingga bisa langsung ekspres. Nah, ini kemudian sangat berkontribusi terhadap visi misi kami sebagai lembaga di Kabupaten Sleman, yaitu sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royong. Karena memang dengan adanya inovasi ini, maka juga turut mendukung misi Kabupaten Sleman dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Ya, ini sangat bermanfaat sekali dan juga penguatan nilai organisatria, ini rela melayani salah satunya. Bagaimana kemudian inovasi ini juga merupakan ide-ide terbaik yang bisa kita lakukan, kemudian kita berusaha untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga untuk nilai inovatif, yaitu selalu melakukan pembaruan yang bersifat positif untuk kemudian memberikan tujuannya semata-mata untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, ini juga maknanya dikelola secara individu, memberikan solusi terbaik atas permasalahan yang mendesak dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Depok. Dan juga untuk nilai kewawasan kebangsaan, karena ini juga dalam rangka Satgas COVID, maka sebenarnya ini juga turut mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Depok dan Kabupaten Sleman pada umumnya. Nah, secara keseluruhan kesimpulan dari kegiatan ini adalah kegiatan ini dapat berjalan secara lancar
dengan 100% mencapai target. Dan keempat, kegiatan telah dilaksanakan menghasilkan output berupa sistem pengajuan surat rekomendasi kegiatan berbasis online, yaitu melalui Google Form dan juga aplikasi WhatsApp. Dan saran buat pimpinan diharapkan untuk dapat fasilitasi integrasi sistem pelayanan publik di Kawan Depok. Karena memang sebelumnya di Kawan Depok sudah ada sistem online berbasis online, yaitu menggunakan SIPAD, Pak. SIPAD itu untuk pelayanan adminduk, untuk pelayanan kependudukan dan KTP KK. Nah, kemudian kita sempat mencoba untuk memajukan ini masuk dalam sistem itu, tapi ketika kita berkonsultasi dengan kepala jabatan pelayanan mengatakan ini harus nunggu anggaran tahun depan. Jadi makanya akhirnya kita buat inovasi, kita tidak boleh menyerah dengan kondisi yang ada, kita buat lewat aplikasi WhatsApp maupun Google Form. Nah ini rencana aksi tindak lanjutnya, yaitu ini saya berusaha masih tetap akan memperjuangkan bagaimana sistem pengajuan ini bisa terintegrasi, sehingga masyarakat cuma cukup satu pintu, yaitu pakai nanti sistem SIPAD, bisa untuk mengurus KTP, KK, dan juga surat rekomendasi ini sekaligus. Dan juga melanjutkan kegiatan selama habituasi untuk menerapkan nilai dasar ASN yang berakhlak, dan juga berusaha meningkatkan kualitas diri dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah itu demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan dan juga nasihatnya dari para penguji, para kos, dan juga para mentor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat kepada Mas Adi telah memaparkan realisasinya. Untuk selanjutnya, kami kenalkan kepada Bapak Mentor, Bapak Agustinus Arisudiantara SK, selaku mentor untuk dapat memberikan dukungan serta tanggapannya terhadap Mas Adi. Waktu maksimal 5 menit, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Penguji, Coach dan pemangku serta anggota saya, Mas Adi. Ini memang Bu, betul apa yang disampaikan Mas Adi. Karena setelah Mas Adi itu masuk, terus terang kami sebenarnya di khususnya Kapan Dewan sih Bu. Ini kan anggota kami sebelum Mas Adi hanya 2. Nah itu pun sehingga secara administrasi kita sangat kekurangan untuk itu, sehingga kami dalam menjalankan tugas sehari-hari kalau hanya 2 orang, apalagi Nyun Sewu kita polseknya 3, jadi Depok Barat, Depok Timur, Bulak Sumur, ini hanya dibawahi 3 orang juga, sehingga kami sangat terlalu berat istilahnya, apalagi Nyun Sewu akhir-akhir ini kemarin juga cukup banyak menyita tenaga kita karena banyak katakanlah permasalahan lah yang dengan saudara. Memang ya kita setelah Mas Adi masuk ini, saya terus terang ditawari katakanlah semacam program yang dicatat Mas Adi itu sungguh luar biasa, karena memang kami sebenarnya dulu itu masih katakanlah dengan menggunakan istilahnya masih kuno istilahnya. Jadul lah, pokoknya masih Nah setelah Mas Adi ini membuat program seperti yang disampaikan di depan tadi sudah dipaparkan, ini saya sangat mendukung, karena memang di tempat kami memang memang harus ada yang bisa mengembangkan dengan langsung seperti itu, sehingga sangat mendukung apa yang menjadi program Mas Adi ini memang luar biasa, sehingga kami kemarin sempat juga bincang-bincang kalau iso segera saja gitu, sehingga biar kita tidak terlalu ketinggalan dengan Kapanewon yang lain, apalagi kita bisa selangkah lebih maju katanya seperti itu, sehingga program yang disampaikan Mas Adi ini sungguh kalau kita aplikasikan di Kapanewon Depok ini sungguh luar biasa, karena kita juga bisa cepat, jadi bisa memangkas beberapa langkah ataupun program yang seharusnya tidak perlu dilakukan, namun sementara ini masih dijalankan. Nah ini sehingga dengan apa yang disampaikan Mas Adi tadi sangat memangkas, sehingga warga masyarakat, yaitu tadi catatan, karena memang ini harus tanda tangan basah, sehingga tergantung dari keberadaan Pak Penewu. Itu semua itu tadi programnya sudah bagus, cuma tergantung dari nanti dari Pak Penewu sendiri, karena memang di Depok luar biasa Bu untuk aktivitasnya, sehingga mohon juga pengertiannya juga, karena memang ini sudah ada program baru, kemudian kalau bisa diaplikasikan segera atau dijalankan, dilaksanakan itu sungguh bagus, sehingga
mungkin dengan menjalankan dengan ini tadi dengan program yang disampaikan Mas Adi itu sangat memangkas beberapa birokrasi sehingga bisa langsung lah kalau seperti itu. Sehingga semoga ini segera bisa dijalankan. Menurut kami seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada kurangnya, saya maaf dan kita kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Menteri atas dukungan serta pengawasannya terhadap aktualisasi dari Mas Adi Heriandro. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Penguji, Ibu Lintang Ika Budiasya untuk dapat mengklarifikasi ataupun memberikan saran serta masukannya terhadap Mas Adi. Waktu 5 menit kami. Siap. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Ulfi selaku pengampu. Yang pertama saya hormati bapak-bapak ini ya. Coach dulu Mas Antowi. Kemudian ya sudah membimbing, jadi Mas Adi bisa hari ini mempresentasikan. Kemudian Bapak Mentor Pak Agustinus Aris Widiantara, jadi sudah menyampaikan semacam testimoni ya Bapak ya, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Adi. Ini sebuah istilahnya inovasi, sangat inovatif, terobosan. Walaupun mungkin masih sederhana, tidak perlu aplikasi yang harus membuat sistem aplikasi, tapi dengan gitu ya Mas ya, dengan link, dengan WhatsApp yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Ini tentunya kan juga sangat membantu tadi ya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan tadi kan Pak Agustinus Ari juga mempunyai harapan besar nanti ini diteruskan, dan tadi sudah dicuplik mau diintegrasikan dengan tadi sistem yang dari yang sudah ada di kan, umum itu jabatan umum administrasi itu. Betul, artinya kan nanti bisa mempermudah masyarakat hanya dengan satu klik bisa kemana-mana aja. Perlu kita dukung Pak Ari ini PNS milenial ini kan punya pemikiran yang luar biasa. Ini kan perlu kita dorong. Ini baru satu Pak, mungkin nanti bisa di stimulus yang lainnya ya muncul nanti masih muncul. Tahu-tahu ting gitu ya. Yang jelas ini punya kemanfaatan yang luar biasa bagi publik, meningkatkan pelayanan. Ngaten nggih Pak Agustinus Ari. Matur suwun testimoninya. Kita dukung terus nih. Mas Adi. Kemudian ke Mas Adi Suharyanto. Yang pertama, selamat, apresiasi luar biasa. 4 kegiatan sudah dijalankan semua 100% ya tercapai. Kemudian yang paling penting ini adalah mempunyai kemanfaatan bagi publik. Kemudian juga tadi yang lebih membanggakan, sudah ada SOP, istilahnya SOP ya, sudah ada prosedur yang tadinya belum jelas, sekarang sudah jelas. Dan mungkin tadi Mas Adi matur kalau bisa dipersingkat, hari itu juga bisa dieksekusi selesai, bisa langsung disampaikan kepada publik yang cuma tadi ada persyaratan kalau Bapak menulis. Tapi kan tadi kan sudah ada prosedurnya paling lama 3 hari gitu. Jadi kan ini artinya kan publik sudah bisa mengira-ira nanti selesainya 3 hari. Jadi mungkin kalau misalnya punya acara bisa jauh-jauh hari mungkin ya Mas ya, hampir berapa gitu bisa disampaikan permohonannya gitu. Kemudian juga tadi dilihat dari survei sebelum dan sesudah itu juga sangat signifikan. Artinya memang sangat bermanfaat, publik juga sangat, istilahnya ini saya pikir ini sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Mas Adi dan Kapanewon Depok, karena memang tugas Kapanewon kan pelayanan ya. Sangat dekat dengan publik. Dan saya bayangkan kalau kecamatan Kapanewon itu kan wilayah, jadi semua diurusin. Betul. Iya ya Pak. Jadi ini kan
hanya salah satu aja, salah satu. Nanti kan masih banyak jenis-jenis pelayanan yang mungkin bisa dilakukan tadi, inovasi, ada gagasan-gagasan kreatif. Karena saya yakin yang namanya pelayanan publik ya Mas, ini kan berkembang dan nanti juga ada hal-hal baru yang sifatnya inovatif yang tadi bisa mempersingkat, memangkas langkah-langkah gitu ya, menjadi lebih cepat, kemudian lebih murah, lebih berkualitas. Ya itu kan salah satunya tadi lewat inovasi tadi ya, dengan teknologi informasi. Cuman mungkin gini, ini kan kita bicara teknologi informasi kan, masyarakat itu kan beragam heterogen gitu ya. Ada yang sudah melek teknologi informasi, ada yang belum. Jadi monggo mungkin ini bisa jalan dua-duanya. Artinya kan yang tidak melek ini juga kita layani. Jangan terus harus TI terus. Jadi tetap itu paralel Bapak karena kan masyarakat kan sangat heterogen. Jadinya ini bagus, cuma ketika mereka memang tidak paham teknologi informasi, hanya bisa manual, ya tetap kita layani karena tugas kita kan memang sebagai pelayan. Apa Mas? Ya saya kira itu Mas Adi, jangan berhenti untuk berinovasi, jadilah problem solver. Karena ya walaupun gagasan-gagasan kecil, tapi kalau itu menghasilkan sebuah manfaat yang luar biasa gitu Pak. Itu kan nanti bisa mendapatkan apresiasi dari berbagai. Jadi saya kira itu Mas Adi. Selamat atas segala masukannya, kemudian sarannya juga. Memang untuk aplikasi ini memang kita berjalan dua-duanya Bu, karena memang kita tahu kondisi masyarakat kita memang masih belum bisa langsung 100% kemudian langsung online, enggak gitu. Tapi tetap kita tetap melayani masyarakat yang kemudian mengajukan secara manual, masih tetap gitu. Tapi memang kemudian akhirnya mungkin jadinya kita bisa membaca segmentasinya gitu. Jadi biasanya kemudian mengakses layanan ini biasanya yang mereka yang punya kayak misalkan dari hotel-hotel ataupun dari kemudian para IO yang mengadakan hajatan, mereka akan lebih mudah untuk kemudian berkomunikasi secara online langsung gitu. Nah, daripada kalau masyarakat yang kemudian mengadakan hajatan, mereka masih kayak tanda kutip belum mantap kalau belum datang gitu loh Mas. Karena kita udah saat ini sama hajat online gitu. Oh kayak belum kurang mantap kalau belum langsung ketemu datang gitu mengurus hajatan anaknya gitu ya Bu. Jadi kayaknya kalau nggak langsung datang tuh kayak ada yang kurang marem gitu. Mungkin itu mungkin ada yang tetap kita melayani itu semua. Jadi memang belum bisa langsung meninggalkan salah satu, tapi tetap kita jalankan semuanya. Gitu. Terima kasih Mas Adi. Silakan kepada Bapak Antoni Johari SKP MPA, silakan kami dapat mereview pernyataan dari Menko maupun masukan dari Ibu Uji. Waktu maksimal 5 menit. Baik, terima kasih Mbak Ulfi. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Agustinus Aris Widiantoro Esos. Kemudian yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Lintang Ika Novida. Dan yang saya banggakan Mas Adi. Lega ya Mas Adi ya? Sudah lega ya? Oke, alhamdulillah ini Mas Adi sudah menyelesaikan seluruh rangkaian mulai dari awal sampai akhir ini, dan semoga nanti hasilnya bagus. Yang jelas pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mentor atas bimbingan dan pendampingannya kepada Mas Adi, sehingga Mas Adi bisa menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan target-target yang telah ditentukan. Dan kemudian sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Mentor, bahwa memang Mas Adi dibutuhkan ya di instansi, dan kayak bayi itu sudah lama dinanti-nanti gitu ya. Jadi butuh sentuhan teknologi informasi, sehingga harapannya di Kecamatan Depok kinerjanya lebih baik. Apalagi tadi disampaikan terkait dengan pengajuan surat rekomendasi, ini kan sangat penting, apalagi di Depok ini kegiatan wilayahnya luas dan complicated ya, cukup complicated. Jadi saya rasa sentuhan teknologi sangat dibutuhkan. Baik, kemudian tadi dari Ibu Penguji sudah disampaikan beberapa hal. Intinya bahwa teknologi informasi itu penting,
Dan yang paling penting juga combine ya, ada sentuhan teknologi tetapi juga tentu karena masyarakat kita heterogen, kita juga harus melihat siapa yang kita layani sehingga ujung-ujungnya bagaimana pelayanan kita bisa lebih baik. Dan yang terakhir dari Ibu Mentor dan Ibu Penguji dan kita semua, saya rasa dari Bapak Penguji juga, bagaimana Mas Adi tetap terus melakukan inovasi, memberikan yang terbaik. Setelah ini apalagi dan apalagi. Intinya bagaimana pelayanan publik di Kecamatan Depok itu selalu lebih baik. Dan yang paling penting juga adalah tetap menerapkan berakhlak ya. Satria yang berakhlak gitu ya. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Mas Adi. Terima kasih Bapak Mentor dan Ibu Penguji. Saya kembalikan ke Mbak Ulfi. Matur nuwun. Sebelumnya kami ucapkan kepada Bu Penguji, Bu Lintang, juga kepada Pak Aris selaku mentor yang kemarin sebenarnya Pak Aris sempat tidak masuk karena gerah nih. Sempat khawatir juga nanti kalau Senin nggak hadir nih. Alhamdulillah Pak Aris sudah sehat, jauh-jauh dari Kalasan nih Pak Aris ke sini. Dan juga kepada coachnya Pak Owi yang senantiasa memberikan motivasi dan juga pencerahan ya. Setiap ketemu Pak Owi itu bawaannya tuh langsung kayak mood booster gitu. Jadi harus ada inovasi nih gitu. Jadi kayak meskipun ini berat banget ya kayak Ibu aktualisasi ini, tapi kemudian nggak tahu kalau di kelompok kita Pak Owi itu kayak apa ya, nggak baik tuntutan, jadi kayak kita bisa bebas untuk kemudian berinovasi gitu. Gitu, terima kasih Pak Owi. Jadi kayak mau nangis. Gitu, mohon maaf ini selaku mungkin ketua di kelompok 1 banyak kekurangan Pak Owi juga karena selama ini banyak belum bisa maksimal mungkin ya dari teman-teman juga. Tapi juga terima kasih Pak Owi udah kita nanyain terus Pak ini gimana, minta tolong dikoreksi dan sebagainya. Jadi kayak waktunya yang harusnya jam kerja tapi di luar jam kerja pun otomatis harus tetap melayani. Nah itu mungkin konsekuensi dari Wijaya Iswara. Ya, itu terima kasih banyak Pak Owi, semoga jadi amal jariah juga pada Ibu, Bapak semuanya, dan semoga nanti juga bisa bermanfaat karena ini juga buat masyarakat ujung-ujungnya. Harapannya kita bisa tetap memberikan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat dan khususnya juga untuk bangsa Indonesia ini, bagian dari cinta tanah air. Terima kasih Mbak. Suka sekali Mas Adi. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian seminar Mas Adi Saryanto telah kita lalui. Saya sebagai pengampu, apabila dalam membawakan sesi ini terdapat kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mas Adi ya. Ya, sukses ya Mas Adi ya. Udah pulang.